Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Devia Gana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Industri. Kami dari kelompok 7 dari kelas RA izin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis investasi bagian Profitability Index atau PI, Internal Rate of Return atau IRR, dengan studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Next. Kami beranggotakan 6 orang dengan anggota kelompok. Saya Ahmad Daniel Hanafi, kemudian Charles Indah Simamora, Afwa Puadi Nugraha, Aulia Wardani, Hana Sajidah, dan Salwa Nakwadisa Madinah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk sendiri perusahaan dari Unilever yang berbasis di Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing terbesar di negara ini. Sebagai bagian dari Unilever Global yang berkantor pusat di London, Unilever Indonesia memproduksi berbagai barang konsumsi termasuk produk perawatan rumah tangga, kecantikan, kesehatan, dan juga makanan. Perusahaan ini memiliki peran besar di pasar Indonesia dengan merek-merek terkenal yang contohnya terdapat pada layar, yaitu Sunsilk, Axe, dan juga Sunlight. Unilever sendiri adalah perusahaan multinasional yang 100 merek dagang yang meliputi berbagai kategori produk seperti makanan dan minuman, perawatan pribadi, dan produk rumah tangga. Beberapa merek ini sangat dikenal di seluruh dunia dan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan. Di antara lebih dari 400 merek tersebut, ada 14 merek yang masing-masing memiliki penjualan lebih dari 1 miliar pound sterling yang menunjukkan besarnya pengaruh dan pangsa pasar yang mereka miliki. Seperti contohnya yaitu Axe, Dove, Omo, Basel, Heartbrand, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Surf. Di Indonesia sendiri, saat ini telah mengoperasikan sebanyak 9 pabrik yang mempekerjakan lebih dari 4.000 karyawan dan memasarkan sekitar 40 merek. 40 merek ini dibagi dalam 2 divisi, yaitu Home dan Personal Care, serta Nutrition dan Ice Cream. Next. Unilever ini memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar global dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang didorong oleh tujuan mulia atau purpose-led dan dapat bersaing di masa depan atau future fit. Ini berarti Unilever tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan secara keseluruhan. Dalam visi ini, keberlanjutan menjadi inti dari setiap keputusan dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan, dan Unilever berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang, sembari memberi manfaat lebih luas bagi dunia. Hal ini termasuk yaitu meningkatkan kesehatan planet, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Next. Di sini terdapat analisis investasi. Pengertian dari analisis investasi itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data informasi terkait suatu instrumen investasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan investasi ini. Dia itu bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko dan keuntungan dari investasi dan juga mengetahui kinerja instrumen investasi serta menghindari resiko kerugian. Indeks atau yang bisa kita sebut PI, yaitu adalah evaluasi kelangsungan suatu proyek investasi. Jadi PI ini nilai masa depan atau biasa yang kita sebut dibanding dengan biaya atau investasi awal yang jadi ini itu memberikan gambaran proyek tersebut. Selanjutnya di sini ada internal rate of return atau disingkat
Jadi IRR ini dia adalah tingkat pengembalian internal, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sebuah proyek atau investasi. Jadi IRR ini tuh dia mengukur tingkat pengembalian atau tingkat diskonto yang membuat net present value atau NPV dari seluruh arus kas masa depan atau cash flow suatu proyek atau investasi menjadi nol. Jadi dalam kata lain IRR ini dia itu tingkat pengembalian rata-rata yang diharapkan dari sebuah proyek yang menjadikan nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Pada tahun 2003, Unilever mencatat penjualan sebesar 38,6 triliun, turun 6,32% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 menjadi 41,2 triliun. Meski demikian, margin laba kotor atau gross margin Unilever mencapai 49,7% atau meningkat 346 bps dibandingkan tahun 2002, didukung oleh posisi kas yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Unilever tidak memiliki utang. Pada tahun 2003, perekonomian global menghadapi beberapa tantangan. Tensi geopolitik meningkat, mempengaruhi pasokan dan permintaan global. Negara-negara maju juga merasakan dampaknya, mempengaruhi keadaan ekonomi global. Next. Selanjutnya, investasi Unilever. PT Unilever Indonesia berencana melakukan investasi sebesar 1 triliun rupiah untuk pengembangan teknologi otomasi di pabrik-pabriknya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Teknologi otomasi memungkinkan Unilever untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Investasi dalam teknologi otomasi juga dapat membantu Unilever dalam memperkuat daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif, serta memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Di samping itu, dengan memanfaatkan teknologi canggih, Unilever dapat berkontribusi pada keberlanjutan melalui pengurangan limbah, penghematan energi, dan pemanfaatan bahan baku secara lebih efisien. Selanjutnya, target investasi. Yang pertama itu efisiensi produk. Dengan mengimplementasikan teknologi otomatisasi, Unilever dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses produksi. Sistem otomatis dapat bekerja secara konsisten dan lebih cepat dibandingkan dengan tenaga kerja manusia, sehingga meningkatkan produktivitas pabrik. Yang kedua, pengurangan biaya operasional. Dengan menggantikan beberapa tugas manual dengan sistem otomatis, Unilever dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu yang dapat mengurangi biaya gaji dan tunjangan. Selanjutnya, meningkatkan daya saing di pasar. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, Unilever dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru lebih cepat dan mengoptimalkan stok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke metode yang pertama yaitu Profitability Index atau PI. Nah, yang dimana Profitability Index itu adalah salah satu alat yang digunakan dalam analisis investasi untuk mengevaluasi profitabilitas suatu proyek atau investasi. Yang dimana PI itu dihitung sebagai rasio antar manfaat atau present value dari arus kas yang masuk yang diharapkan dan biaya investasi awal. Kemudian rumus dari PI itu sendiri yaitu total PV cash inflow dibagi investasi awal. Yang dimana untuk kriteria keputusannya itu ada ketika PI lebih dari 1, maka proyek layak dilakukan atau menghasilkan keuntungan. Sedangkan jika PI kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak dilakukan atau tidak menghasilkan keuntungan. Kita masuk ke perhitungannya. Di sini saya menggunakan data dari Yahoo Finance yang dimana yang kita ambil itu pada tahun 2023. Data yang kita perlukan yaitu di mana ada VCF, kemudian investasi awal, terus yang ketiga itu diskon rate atau tingkat diskonto. Oke,
Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, rumus PI itu sendiri terdiri dari ketika total PV cash inflow dibagi dengan investasi awal, yang dimana PV cash inflow itu juga memiliki rumus tersendiri, yaitu PV sama dengan sigma CFT dibagi 1 plus R pangkat T, yang dimana CFT itu merupakan arus kas pada tahun tersebut. Kita memakai tahun 2023, kemudian R itu tingkat diskontonya, kemudian T itu tahun berapa kita gunakan nilainya, investasinya. Yang kita gunakan di sini 1 tahun saja, yaitu pada tahun 2023. Setelah dihitung untuk jumlah PV of cash inflow-nya didapatkan di mana 6.283.060 dibagi 1 tambah tingkat diskontonya yaitu 0,10 atau 10%, dipangkatkan 1, yaitu menghasilkan 5.711.418.182. Kemudian setelah mendapatkan PV of cash inflow-nya, kita bagi dengan investasi awal, yaitu yang dimana hasil tersebut tadi 5.711.480.000 dibagi dengan 838.028.000, yang dimana menghasilkan PI-nya itu 6,84, yang dimana PI tersebut lebih dari 1, yang bisa dikatakan proyek itu layak dilakukan karena menghasilkan keuntungan. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, yang dimana IRR ini digunakan untuk mengukur presentasi tingkat pengembalian investasi dengan mencari tingkat diskonto yang menjadi NPV itu sama dengan 0. IRR ini digunakan untuk menilai profitabilitas suatu investasi dengan mempertimbangkan nilai arus kas masa depan, yang berarti semakin tinggi IRR maka semakin menarik investasi tersebut. Di bawah ini ada rumus IRR. Di sini kami menggunakan IRR dengan metode interpolasi, yang dimana tingkat diskonto yang pertama akan ditambah dengan NPV dari tingkat diskonto yang pertama dibagi dengan NPV tingkat diskonto yang pertama dikurang NPV tingkat diskonto yang kedua. Lalu dikalikan dengan tingkat diskonto kedua dikurang dengan tingkat diskonto yang pertama. Di bawah ini ada hipotesis yang dimana jika IRR itu lebih dari tingkat diskonto yang ditetapkan, maka proyek akan layak dilakukan. Sebaliknya, jika IRR kurang dari tingkat diskonto yang ditetapkan, maka proyek tidak layak dilakukan. Next. Yang pertama di sini ada investasi awal, yang dimana investasi awal itu sebesar Rp835.028.000. Lalu arus kas pada tahun 2023 yaitu Rp6.283.060.000. Yang pertama kita akan menentukan NPV pada tingkat diskonto yang pertama yaitu 10%. Untuk rumusnya yaitu NPV tingkat diskonto yang pertama ditambah sama dengan investasi awal ditambah dengan arus kas pada tahun 2023 atau tahun pertama dibagi dengan tingkat diskonto yang pertama. Hasilnya Rp4.876.844.727 rupiah. Selanjutnya kita akan menentukan NPV pada tingkat diskonto yang kedua, yaitu 15%, yang dimana sama halnya seperti sebelumnya, yaitu investasi awal ditambah dengan arus kas pada tahun 2023 dan dibagi dengan tingkat diskonto yang kedua. Hasilnya yaitu Rp4.627.633.957 Next. Untuk hasil perhitungan IRR-nya,
setelah kita menghitung NPV tingkat diskonto yang pertama dan kedua, di sini kita masukkan dengan tingkat diskonto yang pertama itu tadi 10% dan tingkat diskonto yang kedua itu 15%. Hasilnya yaitu 107,85%, yang dimana hasil IRR ini lebih besar dari tingkat diskonto yang kami tetapkan, yaitu 10%, maka proyek layak dilakukan. Baik, untuk selanjutnya analisis hasil. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa investasi awal proyek PT Unilever sebesar 835.028.000 menghasilkan arus kas masuk sebesar 6.283.060.000 pada 2023 dengan tingkat diskonto 10%. Present value arus kas mencapai 5.711.872.727 rupiah, menghasilkan profitability index atau PI sebesar 6,84, di mana PI ini lebih besar dari 1, menunjukkan proyek sangat layak. Selain itu, untuk bagian internal rate of return atau IRR sebesar 107,85% mencerminkan pengembalian yang sangat tinggi, menjadikan proyek ini sangat menguntungkan dan bernilai tambah bagi PT Unilever. Next. Oke, untuk selanjutnya ada faktor pendukung keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek investasi PT Unilever Indonesia sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Untuk yang pertama, penggunaan teknologi otomatisasi senilai Rp 1 triliun di pabrik-pabriknya akan meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi, sehingga mendukung daya saing di pasar. Kedua, kekuatan pasar Unilever yang ditopang oleh portofolio merek yang kuat seperti Dove, Sunsilk, dan Magnum. Ini memberikan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan proyek ini. Selanjutnya yang ketiga ada margin laba kotor sebesar 49,7% pada tahun 2023. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi biaya di tengah penurunan penjualan, menegaskan pentingnya pengelolaan operasional yang efisien. Selanjutnya ada resiko investasi. Meskipun proyek ini terlihat menjanjikan, namun terdapat beberapa resiko yang perlu diwaspadai, seperti fluktuasi harga bahan baku global dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah, terutama yang terkait dengan keberlanjutan dan perdagangan internasional, dapat memengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Sedangkan di tingkat global, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung juga bisa berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku dan distribusi produk, sehingga menimbulkan resiko tambahan bagi keberlanjutan proyek ini. Next. Oke, selanjutnya ada implikasi terhadap perusahaan. Proyek ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan dan reputasi PT Unilever Indonesia. Dari sisi keuangan, efisiensi yang dihasilkan dari teknologi otomatisasi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan, sekaligus menurunkan biaya operasional. Dari perspektif reputasi, langkah ini mendukung visi Unilever sebagai pemimpin pasar yang inovatif. Teknologi modern dapat membantu perusahaan untuk mencapai target keberlanjutan yang sesuai dengan tuntunan konsumen dan regulasi global. Dan selanjutnya ada pelajari studi kasus. Berdasarkan yang sudah kita presentasikan tadi, studi ini memberikan pelajaran penting bagi PT Unilever Indonesia dan perusahaan lain. Yang pertama, investasi pada teknologi merupakan strategi yang esensial untuk mempertahankan daya saing di tengah tantangan global. Yang kedua, fleksibilitas finansial memainkan peran kunci dalam keberhasilan proyek besar, seperti yang ditunjukkan oleh Unilever dengan status bebas uang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu diverifikasi resiko melalui pengelolaan portofolio produk dan strategi mitigasi yang tepat adalah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan investasi di masa depan. Next.
Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis PI yang mencapai 6,8, yang mana artinya itu lebih dari 1, dan IRR sebesar 107,85%, yang mana tadi lebih besar dari IRR yang ditentukan, maka proyek investasi ini dari Unilever ini dinilai sangat layak untuk dilaksanakan. Dengan hasil yang menunjukkan potensi pengembalian yang sangat tinggi ini, proyek ini tidak hanya menguntungkan tetapi juga mendukung visi dari Unilever sendiri, yang mana untuk menjadi pemimpin dalam bisnis berkelanjutan. Kemudian investasi pada teknologi otomasi pabrik diperkirakan akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar global, sekaligus menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Saya selaku moderator menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.